Ya, hari ini Muhammad Taufik telah menyampaikan tuntutannya melalui mediasi yang pada pokoknya agar Pak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya ya secara terbuka di muka publik. Nah, atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, perlu kami sampaikan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya. Selain itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan semena-mena. Juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Jadi kesimpulannya apa yang menjadi tuntutan penggugat baik yang diuraikan di dalam surat gugatannya maupun yang diajukan di dalam resume mediasi ini menimbulkan dampak merugikan terhadap kepentingan klien saya Bapak Insinyur Hadi Joko Widodo karena dengan adanya pernyataan-pernyataan yang selama ini disampaikan melalui media massa, maka klien kami tentu saja harkat, martabat, nama baik, kehormatannya ini sangat-sangat dirugikan. Pak, apakah dimungkinkan Pak Jokowi nanti bisa hadir langsung dalam proses mediasi? Untuk sementara saya belum bisa memastikan, akan tapi setidak-tidaknya beliau selain memberikan kuasa untuk mewakili kepentingan hukum di dalam pokok perkara, saya juga telah menerima surat kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Sehingga saya belum bisa memastikan apakah akhirnya bisa hadir atau tidak. Akan tapi tidak-tidaknya untuk mengantisipasi ya seandainya tidak bisa hadir, saya berhak untuk mewakili kepentingan beliau karena sudah adanya kuasa yang sah. Secara prinsip bisa ya Pak ya untuk mediasi? Oh bisa dengan tentu saja disertai dengan adanya alasan-alasan yang bisa diterima, intinya lebih kurang seperti itu. Ya, makasih ya. Terima kasih. Makasih. Ini saya tegaskan ya. Jadi yang namanya mediasi itu yang hadir adalah prinsipal. Pertama itu prinsipal. Yang kedua, kalau Pak Jokowi tidak hadir maka misteri ijazah tidak akan pernah terpecahkan. Negara sebesar ini penduduknya 300 juta tidak bisa memecahkan ijazah asli seorang presiden, itu sebuah keniscayaan dan itu sebuah kenaifan. Jadi kalau Pak Jokowi bersikeras tidak datang ya kami berpikir memang tidak ada ijazah itu. Ya. Dan jadi, masyarakat pun juga seperti itu. Iya, ini saya banyak menerima, alhamdulillah ya, dari saya tidak akan sebut, tapi ada dari Dewan Gereja, dari pendeta, dari ormas, bahkan dari mantan hakim agung, ya, mantan petinggi polisi itu mengatakan ini pengadilan itu adalah tempat yang paling ilmiah di sebuah negara demokrasi bagi siapa yang ingin membuktikan keadilan, membuktikan kebenaran. Nah, kalau sudah ada tadi reserve atau cadangan bahwa beliau tidak akan hadir karena menyerahkan kepada kuasa hukumnya, menurut saya itu pemahaman yang keliru. Ini bukan laka lantas. Kalau laka lantas atau ini pabrik yang pilot boleh diwakili kuasanya karena substansinya adalah uang. Tapi di sini adalah substansinya adalah tentang kebenaran. Dan ini akan menjadi catatan sejarah. Masa bangsa yang punya Mahkamah Konstitusi, bangsa yang punya
ribuan dokter, bangsa yang punya ribuan profesor tidak mampu menyelesaikan ijazah ya. Jadi kami mewakili banyak kepentingan ini di kami ini ada mantan hakim, mantan petinggi polisi ya. Kemudian tokoh-tokoh agama, bahkan ada beberapa dari pendeta itu ya, itu mengatakan kepada saya ini sebuah persoalan yang harus diselesaikan dan pengadilan adalah tempat yang paling terhormat di mana seseorang itu menentukan haknya ya. Tadi diharapkan di proses mediasi Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya gimana? Kenapa punya keinginan itu? Ya memang itu kan tuntutan kami. Jadi substansi masalahnya di kan dalam petitum atau petisi atau tuntutan kita itu memang kita menghendaki satu, Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Kemudian yang kedua, Komisi Pemilihan Umum membukakan kepada kami berkas-berkas sebagaimana Undang-Undang Informasi Publik. Dan SMA 6 juga menjelaskan apakah benar Pak Jokowi pernah sekolah, artinya sekolah itu bisa saja sampai kelas 1, bisa saja kelas 2, bisa saja lulus begitu. Begitu juga Universitas Gadjah Mada, karena selama ini pernyataannya selalu berubah ya. Ada Profesor Markus mengatakan itu hilang, sementara Wakil Rektor 2 yang sempat keselip lidah mengatakan fakultas kedokteran ada, bahwa Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian Penelitian ijazahnya itu ada. Sementara Pak Jokowi sendiri mengatakan saya tidak akan menunjukkan, tidak ada kewajiban saya menunjukkan ijazah itu kepada orang per orang ya. Tapi beliau lupa, beliau itu mantan tokoh publik dan sekarang masih mewarisi tokoh publik. Buktinya dibangunkan rumah dinas seluas 9.000 meter. Iya ya. Pak, jika mediasi ini gagal, langkah hukum apa Pak? Ya, langkah hukumnya tentu persidangan berlanjut pembuktian ya. Ya, jadi kami ini ibarat main bola mau 5-4-1 siap ya toh, atau 9-1 yang 9 di belakang di gawang, pemain depannya cuma 1, kami siap. Kalau dari dalil yang diajukan penggugat, apa aja Pak bukti-bukti untuk membuktikan kalau ijazah itu palsu? Sampai hari ini belum. Setelah mediasi tentunya. Nanti setelah mediasi baru kita akan bacakan gugatannya dan nanti kami akan sampaikan ke publik. Menetapkan satu, memerintahkan para pihak dalam perkara nomor 99 PDTG 2025 PNSKT untuk menempuh mediasi. 2, menunjuk Saudara Profesor Dr. Adi Sulistiono, SHMH, mediator bersertifikat yang beralamat di Panitiran Pengadilan Negeri Surakarta sebagai mediator dalam perkara Perdata nomor 99 PDTG 2025. 3, menetapkan proses mediasi yang paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penetapan ini. 4, memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Demikian ditetapkan pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh kami Putu Gede Haryadi SHMH sebagai Hakim Ketua, Sutikna SHMH dan Wahyuni Prasetyawaningsih masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan dihadiri oleh para hakim anggota serta panitera pengganti serta para pihak penggugat maupun tergugat. Ya, begitu ya saudara para pihak. Penetapan majelis menunjuk mediator. Ya. Oke, Pak Taufik, saya bersama teman SMA saya namanya Lisa yang mengumpulkan beberapa file mengenai Jokowi ini dan kita sedang membahasnya sambil menunggu konfirmasi dari Pak Taufik. Nanti Lisa juga boleh tanya ya kalau mau. Pak Taufik, bisa diceritakan bagaimana sidang pertama tadi, walaupun ada juga yang sudah nonton, tetapi kan paling tidak yang undercovernya kan belum tentu. Silakan. Ya. Oke. Jadi sidang yang pertama itu dimulai tentunya dengan menanyakan kelengkapan seperti surat kuasa, kalau dia itu menerima surat kuasa ya. Yang diperiksa pertama kali tentu dari sisi penggugat ya, dari sisi kami diperiksa
surat kuasa, kemudian diperiksa identitasnya penggugat, dalam hal identitas saya, juga diperiksa surat kuasa ini apakah sudah dilengkapi dengan stempel pengadilan administrasinya, kan begitu ya syarat administrasinya. Iya. Nah, terus dilanjutkan memeriksa kelengkapan dari tergugat 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini pas giliran tergugat 3 ini ada masalah. Masalahnya adalah di dalam surat kuasa itu tertulis Pengadilan Negeri Boyolali, kemudian juga di situ tertulis bahwa tidak di dalam surat kuasa itu belum didaftarkan begitu. Saya tidak ngerti kenapa bisa berbunyi Boyolali begitu ya. Itu tergugat 3 apa? UGM sudah lengkap. Nah, tergugat 3 itu SMA 6. Tergugat 3 ya, tergugat 3 itu SMA 6 betul Oke. ya. Jadi dari SMA 6 itu Boyolali, nggak ngerti, atau mungkin justru dulu Pak Jokowi itu tinggalnya di Boyolali barangkali begitu. Oke. Lalu bagaimana kelanjutannya? Ya, setelah kita tentu keberatan ya. Tentu keberatan karena salah tempat itu tidak bisa dibenarkan. Terus hakim memberikan kesempatan sampai kemudian diskors 20 menit untuk memperbaiki surat kuasa, dan kemudian sidang dilanjutkan kembali di sela begitu, atau dipotong untuk sidangnya ini SMK begitu ya. Tapi pengacaranya yang sama. Mereka pengacaranya adalah Yakubus de Brito Irfan, yang memang orang Surakarta ya, orang Solo dia. Jadi ditunjuklah dia dengan kawan-kawan untuk mewakili tergugat 1. Untuk tergugat 2-nya ya, mereka datang sendiri, itu ketua KPU-nya. Dan untuk tergugat 3 ya, tergugat 3 SMA 6 setelah diperbaiki dilanjutkan sidang. Tergugat 4 dari UGM itu persyaratannya lengkap. Nah, oke, dari UGM ada diwakili pengacara, lawyer atau kuasa hukum? Bukan dari UGM, dari biro hukumnya ya. Jadi biro hukumnya langsung ya dari universitas ya? Iya, dari universitas langsung. Terus kemudian kami tidak diberi kesempatan untuk mengecek ya, kita instruksi begitu. Ternyata hakimnya ngomong, ya memang kita periksa dulu, nanti akan kita persilahkan kepada para pihak untuk memeriksa begitu. Dan akhirnya kami memeriksa kelengkapan ya, kelengkapan dari para pihak ya. Memang tidak terlalu lama sih, mungkin antara 10 sampai 15 menit itu beserta lampir-lampirannya. Setelah kemudian dilakukan pemeriksaan yang berikutnya, para pihak dipersilakan duduk. Terus hakim menyampaikan sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 pasal 17 itu harus dilakukan yang namanya mediasi gitu. Ya. Nah, di dalam proses mediasi itu kami mengatakan karena mediasi itu sifatnya wajib ya, kemudian ditawarkan kepada penggugat dulu, mekanismenya kan begitu. Nah, dari kami itu mengendaki mediatornya adalah Profesor Dr. ya Adi Sulistyo SHMH ya, Adi Sulistyo SHMH yang notabene adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Kenapa kami menunjuk itu Prof. Adi? Karena selama ini kalau mediatornya itu dari pengadilan itu cenderungnya sekali 2 kali pertemuan itu sudah dianggap deadlock begitu. Nah, kita ingin ini lebih konstruktif dan tanpa berlama-lama ini gayung bersambut. Tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan 4 ditanya, kayaknya sepertinya mereka sudah ketemu sebelum di persidangan hari ini, sudah bertemu. Ketika tergugat 1 menyatakan usulan mengambil mediator dari luar disetujui, maka tergugat 2, 3 dan 4 itu setuju. Dan akhirnya diskors lagi. Kenapa? Karena kebetulan pada saat itu sudah selesai zuhur ya, 12.15, tapi belum diberikan kesempatan sholat zuhur. Maka saya disuruh mengkonfirmasi kepada Profesor Adi Sulistiono apakah bersedia untuk menjadi mediator. Dan di dalam ruang sidang saya minta
interupsi minta waktu beberapa menit itu belum berhasil. Oleh karenanya dimintakan oleh majelis agar saya menelepon kembali dan itu diberikan waktu bersama Isoma 1 jam begitu. Nah, tetapi penunjukan mediator di luar pengadilan itu memiliki konsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Yang pertama, segala pembiayaan yang timbul itu wajib ditanggung oleh para pihak. Kebetulan kami yang mengusul dan kami mengatakan kalau sesuai dengan klausulanya, tentu ini kewajiban itu dibebankan kepada penggugat dan tergugat. Kebetulan penggugat 1, tergugatnya 4. Yang disepakati begitu. Terus saya keluar menunggu Isoma. Bersamaan itu juga kita telepon dan ternyata Prof. Adi sangat berapresiasi sekali ketika ditunjuk. Saya mengatakan, Prof, kita tunjuk karena biasanya kita memakai mediatornya pengadilan, tetapi itu tidak efektif, kita tunjuk Prof. Adi. Oh ya silahkan gitu. Nah, terus ya sudah, hampir kami istirahatnya 1 jam, mendekati pukul 13 kami masuk ke ruang sidang menunggu hakim kira-kira ada 10 barangkali sampai 15 menit. Barulah sidang yang tadinya diskors itu dimulai kembali gitu. Terus mereka kembali menawarkan bahwa ini dari penggugat sudah bisa menghubungi dan bersedia itu. Nah, terus kemudian tergugat 1, 2, 3, dan 4 juga setuju begitu ya. Nah, akhirnya dibuatkanlah berita acara penetapan yang menunjuk mediator Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Profesor Adi Sulistiono sebagai mediator, dan disepakati sidang pertamanya mediator itu adalah hari Rabu tanggal 30 April 2025 pukul 10 pagi ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 30 Oke. April hari Rabu ya, 30 April itu hari Rabu, dan disepakati pukul 10. Tetapi kami mensyaratkan ya bahwa sesuai bunyi pasal 17 maka itu yang bersangkutan harus hadir. Jadi dalam hal ini pemberi kuasa dari P, saya pribadi itu Muhammad Taufik, tergugat 1 selaku Joko Widodo, tergugat 2 adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum, tergugat 3 adalah Kepala SMA 6, dan tergugat 4 Rektor. Itu semua sepakat begitu, sepakat di tanggal itu. Dan yang perlu saya tambahkan informasinya, penggugat prinsipal yang tidak hadir Joko Widodo sama Rektor UGM ya, yang lainnya tergugat 2, 3 dan penggugat itu hadir prinsipalnya. Begitu Bang Refli. Ini menarik ya, ketika pihak Jokowi justru juga menghendaki mediator dari pihak luar. Ya, dan kemudian diiyakan. Karena ternyata saya baru tahu setelah membaca media ketika datang justru pihak Jokowi yang pertama kali menawarkan mediasi kepada diwawancara wartawan, justru pihak Jokowi yang meminta sidang pertama itu harus mediasi begitu. Kayak kita taunya setelah keluar sidang, makanya ketika kami menyampaikan mediator, mereka tiba-tiba semua setuju begitu Bang Refli. Jadi ada prolognya sebelumnya begitu. Ini artinya Dr. Taufik terjebak pada permainan kubu tergugat atau gimana ini? Kenapa? Dr. Taufik terjebak pada permainan kubu tergugat atau gimana? Atau masuk kandang mereka? Suaranya putus-putus Bang Refli. Apakah ini berarti Pak Dr. Taufik masuk kandang mereka? Masuk kandang mereka? Halo? Iya, sudah tersambung kembali. Tadi putus itu. Apakah berarti Dr. Taufik masuk kandang mereka yang mereka siapkan sehingga mengusulkan mediator dari pihak luar pengadilan itu justru sesuatu yang mereka harapkan, terutama tergugat 1? Sepertinya bukan ya, itu justru sebuah kejutan karena awalnya ketika saya mencodorkan Prof. Adi, mereka itu menanyakan ini membawa konsekuensi karena mereka tadinya menolak karena waktunya kan efisien, harus 30 hari. Nah, sementara hari ini belum bisa dipastikan baik oleh penggugat 1 maupun oleh penggugat 2, 3, dan 4, hampir bahasanya sama, termasuk ketua majelis mengatakan karena usulan mediator ini dari penggugat apakah bisa menggaransi bahwa Prof. Adi bersedia. Awalnya begitu, memang susah dikomunikasikan ya, tapi begitu kita telepon
di sela-sela waktu antara pukul 12:15 sampai dengan pukul 12:50, ternyata kami berhasil menghubungi dan Prof. Adi mengatakan setuju, dan ada latar belakang tersendiri kenapa saya menunjuk Prof. Adi. Yang pertama, beliau itu dulu ketua PDIH, Program Dokter Ilmu Hukum, di mana dulu saya menyelesaikan kuliah ya, dan beliau salah satu dosen penguji saya, disertasi S3 saya, dan kebetulan iya juga penguji disertasinya dari Dr. JB Irfan, begitu Bang Refli. Jadi ada inside story-nya gitu, ada inside story, dan tidak dengan tiba-tiba kita masuk jebakan, enggak, karena tidak ada gambaran sebelumnya. Justru yang ditawarkan mereka itu mediator dalam, kalau dari luar kan susah, juga mungkin faktor biaya, tapi kami berseloroh, masa sekelas Pak Jokowi menghitung biaya, saya bilang begitu Bang Refli. Ya. Oke. Tapi apa yang Anda harapkan dengan menunjuk mediator pihak luar ya, Profesor Adi tadi? Oke. Nah, harapan saya ini ada sesuatu yang berbeda, ada something different, karena kami sebagai advokat ini pengalaman ketika menggunakan mediator hakim itu naga-naganya arahnya ini seperti robot aja, sidang mediator sekali 2 kali begitu deadlock begitu ya, deadlock. Nah, tetapi kalau mediatornya ini seorang guru besar, saya meyakini barangkali ada suasana di ruang mediasi ini tidak seperti sedang diadili begitu. Tetapi jangan lupa, meskipun kami menggunakan mediator luar ya, meskipun kami menggunakan mediator luar begitu Bang Refli. Iya. Kami tetap tidak lepas dari substansi. Apa substansinya? Jokowi harus hadir secara pribadi di ruang mediasi, tidak bisa diwakilkan. Itu kata kunci dan harga mati itu. Jadi bukan hanya NKRI yang harga mati, Taufik pun juga punya harga mati. Kalau yang datang misal misal Jokowi datang tapi Rektor UGM tidak datang, gimana? Ya kan pasti diulang lagi begitu kan. Kalau namanya mediasi ini kan yang hadir harus in person, harus pihak yang berkepentingan secara langsung gitu, harus prinsipal. Jadi empat itu yang harus hadir ya, Jokowi, Ova Emilia, Kepala Sekolah SMA 6 dan Ketua KPU Surakarta. Betul. Iya, benar. Oke. Dan mediasi itu apa yang mau dimediasikan? Kan ini kan jelas soal terkait dengan gugatan soal ijazah SMA dan ijazah S1. Apa yang mau dimediasikan? Paling kan Pak Taufik cuma minta perlihatkan yang asli kan? Iya, kita minta perlihatkan yang asli, tapi kami kan tentu melalui sebuah mekanisme, bukan saya yang melihat. Harus ada lembaga otoritas yang meyakini ijazah itu memang asli. Itu salah satu klausul yang saya yakin juga, pertama belum tentu Pak Jokowi itu hadir di ruang mediasi, itu yang pertama. Yang kedua, klausul yang kami cantumkan, karena tadi pihak tergugat juga meminta, kita akan lihat klausul apa yang dicantumkan oleh para penggugat, dan nanti akan kita sampaikan pada prinsipal kami masing-masing, apakah menyetujui draft mediasi termasuk persyaratan yang disampaikan oleh penggugat. Karena kami itu harga mati adalah gugatan itu, substansinya ada di petitumnya, di petisi kita, di gugatan kita, di klaim kita itu, bahwa mereka harus menunjukkan ijazah asli dengan standar undang-undang pendidikan dan standar yang memang diakui oleh otoritas, itu ijazah itu asli begitu Bang Refli. Jadi nggak cuman kita ditunjukkan sebagaimana wartawan ditunjukkan, tapi nggak boleh bawa kamera, nggak boleh merekam, nggak boleh bawa HP, bukan begitu. Namanya pengadilan kan titik temu. Jadi dalam misalnya dalam mediasi itu ditunjukkan ijazah aslinya, baik S1 maupun SMA. Berarti di dalam mediasi itu sudah bisa memanggil para ahli atau gimana? Iya, dia di dalam mediasi itu sudah memanggil para ahli begitu. Iya. Dan itu kan tidak mudah untuk seorang seperti Jokowi. Dan tadi juga kami singgung, Jokowi itu kenapa ya pergi ke luar negerinya, mantan presiden kok perginya dengan menteri, apa nggak jatuh wibawanya, lebih terhormat datang ke persidangan. Kami sampaikan begitu tadi di ruang sidang. Oke, karena persidangan separuh wajib, kalau itu sunnah ya.
Sunnah. Itu sunnah muakat, sudah ada yang lain yang mewakili. Iya, iya. Oke. Pak Taufik, apalagi yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Rupanya ada azan, silakan. Terima kasih ya. Ini satu persidangan menarik karena tadi beberapa televisi juga menyiarkan secara live. Di Solo baru sekali ini sidang perdata live begitu. Saya ingin mengatakan, kalaupun mediasi kami tidak akan pernah menggadaikan idealisme. Kalaupun mediasi kami tidak akan tunduk kepada kemauan orang per orang. Ibaratnya mediasi kan kami dikeroyok 1/4, kan begitu. Nah, kami tetap akan konsisten karena misi kami ini adalah pengadilan itu tempat yang paling terhormat untuk mengaji kesahihan, pengadilan tempat yang paling sakral untuk mengatakan seseorang itu jujur atau tidak jujur. Oleh karena itu ijazah yang diuji itu harus oleh orang yang memiliki kompetensi. Bahkan kalau perlu, kalau diizinkan ya tentu Bang Rismon Sianipar salah satunya yang saya pakai untuk menguji, atau Roy Suryo begitu Bang Refli. Jadi jangan berpikiran mediasi itu kita pengen damai, karena memang hukum acara persidangan perdata harus dilalui dengan mediasi, begitu Bang Refli. Oke, jadi mediasi itu semacam prosedur, tapi substansinya adalah konfirmasi, klarifikasi, verifikasi terhadap ijazah asli itu ya. Exactly, betul. Oke, Pak Taufik, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman. Mudah-mudahan lancar tanggal 30 nanti. Oke, amin. Dan amin. tolong dijaga Profesor Adinya jangan sampai kemudian masuk angin. Iya, betul. Tapi saya tetap konsisten, titip salam saya buat follower RH Channel. Saya tidak akan menggadaikan idealisme, saya tidak akan jatuh hanya karena bersedia mediasi begitu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.